kali ini kita akan belajar tentang dua konsep penting dalam matematika, yakni permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum itu yuk ingat-ingat kembali tentang materi kaidah pencacahan. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan banyak pilihan. Misalnya, berapa banyak cara kamu bisa memilih dua teman untuk tugas kelompok, atau berapa banyak cara berbeda kamu bisa menyusun angka dari beberapa digit. Nah, semua itu bisa kita hitung dengan kaidah pencacahan, khususnya permutasi dan kombinasi. Dalam kaidah pencacahan ada aturan-aturan dasar ya. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini dipakai jika hanya memilih salah satu dari pilihan yang tidak bersamaan. Misalnya nih, kita lagi pergi ke kantin, kemudian ada beberapa pilihan. Ada es krim, ada jus. Nah, es krim itu ada tiga jenisnya nih. Kemudian jus ada dua jenisnya, tapi kita hanya akan memilih satu pilihan. Nah, banyak kemungkinan yang terjadi, tinggal kita jumlahin aja tuh jenis-jenis es krim dan jusnya. 3 es krim ditambah 2 jus, berarti 3 ditambah 2 ada 5 pilihan yang bisa kita pilih untuk kita beli. Nah, selanjutnya adalah aturan perkalian dipakai jika memilih beberapa pilihan sekaligus. Misalkan nih, kita pergi ke kantin lagi, tapi kita akan membeli dua hal, yaitu makanan dan minuman. Sedangkan di kantin itu ada tiga pilihan makanan dan ada dua pilihan minuman. Kira-kira berapa banyak kombinasinya untuk kita pilih dari dua hal tersebut, yakni makanan dan minuman, tinggal kita kalikan aja. Tiga makanan dan dua minuman. 3 kali 2 yakni 6, jadi ada 6 kombinasi pilihan. Selanjutnya adalah kita ingat-ingat lagi terkait faktorial. Apa itu faktorial? Yaitu hasil kali bilangan dari n hingga ke satu. Misalkan 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali satu sama dengan 24. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini yaitu permutasi dan kombinasi. Nah, apa sih permutasi kombinasi itu? Permutasi itu adalah pengaturan sebagian atau seluruh elemen dalam urutan tertentu. Ingat ya, urutan diperhatikan. Misalkan ketika kita memilih ketua dan wakil ketua. Ketika si A jadi ketua dan si B itu jadi wakil ketua, maka akan berbeda caranya dengan si B ini jadi ketua dan si A menjadi wakil ketua. Itulah yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Selanjutnya yakni ke kombinasi. Kombinasi itu adalah pemilihan elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Misalnya, kita akan memilih kombinasi warna. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan merah, kuning, hijau, kemudian kita hanya akan memilih dua, antara kita memilih merah dan kuning dengan kita memilih kuning dan merah, nah itu sama aja. Itulah yang disebut dengan kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Permutasi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah permutasi unsur beda, yakni permutasi ketika semua elemen berbeda dan urutan diperhatikan. Misalkan di sini ada A, B, dan C. Nah, di sini saya akan memilih dua elemen di mana kita memperhatikan huruf yang ada di depan dan huruf yang ada di belakang. Maka kita cacah ada berapa banyak kemungkinannya? Ada AB, ada AC, ada BA. Ingat ya, AB dan BA itu berbeda. Karena kita memperhatikan siapa yang ada di depan dan siapa yang ada di belakang. Lanjut BC, terus CA, terus CB. Nah, dari sini ada berapa kemungkinan pilihan? Ada 6 kemungkinan pilihan. Kita bisa memilih dari 6 kemungkinan tersebut. Nah, bagaimana ketika kita memilih dengan elemen yang lebih banyak? Misalkan kita akan memilih dua orang dari 35 siswa untuk jadi ketua dan wakil ketua kelas. Tentunya kalau kita cacah akan terlalu banyak ya dan membuang waktu. Nah, di sini ada yang namanya permutasi unsur beda dengan rumus permutasi R dari N, rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial, di mana N itu jumlah total elemen, R jumlah elemen yang disusun. Kita menggunakan ini ketika tidak ada elemen yang berulang dan posisi penting, seperti yang tadi itu ya, ada A, ada B, ada C. Tidak ada elemen yang sama kan? Dan kita akan memperhatikan elemen yang di depan itu berbeda dengan elemen yang di belakang. Jadi kita memperhatikan itu.
Tanpa kita cacah seperti tadi, kita gunain rumus permutasi 2 dari 3. Berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 1 faktorial. Maaf, 3 min 2 faktorial di sini keliru ya. Oke, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. 6 ketika dibagi 1 sama aja hasilnya 6. Sama kan dengan yang kita cacah tadi? Nah, sekarang permutasi itu ada jenis yang lain lagi, yakni permutasi unsur sama. Apa itu permutasi unsur sama? Itu adalah permutasi ketika ada elemen yang berulang. Nah, misal seperti tadi nih, cuma ada unsur yang sama, ada AA, terus ada B, ada C. Jadi kita punya 4 huruf nih di sini, di mana ada unsur yang sama nih, ada 2 unsur yang sama. Ada A sebanyak 2 elemen. Kita akan menyusunnya. Contohnya ini ya, tadi AABC, kemudian misalkan lagi BCAA, bisa kan? Oke, BCAA, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita pindah nih, si A yang ini kita pindah ke sini. Jadi BCA yang ini kita pindah ke sini. Kira-kira susunan hurufnya sama atau beda? Nah, susunan hurufnya di sini sama ya. BCAA. Itulah yang dinamakan permutasi unsur sama. Jadi ada elemen yang berulang atau ada elemen yang sama dari keseluruhan elemen. Nah, bagaimana rumusnya ketika ada elemen yang berulang? Maka kita perlu memperhatikan total elemennya. Semuanya ada berapa, yakni N, dan jumlah masing-masing elemen yang sama. Karena tadi yang sama itu hanya A ya, maka kita lihat jumlahnya A tuh ada berapa? Ada 2. Jadi bisa kita tuliskan yang tadi adalah permutasi elemen ada 2, 1 dari keseluruhan elemen yaitu 4. Berarti caranya adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Atau bisa kita tuliskan 4 faktorial itu 24 dibagi 2. 24 bagi 2 adalah 12. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi melingkar, di mana rotasi dianggap sama. Misalkan, di sini saya punya A, B, C, D. Nah, ini saya susun melingkar. Ketika saya menggeser searah jarum jam, berputar searah jarum jam, A, B, C, D, yang A pindah ke sini dan seterusnya, apakah akan merubah posisi siapa di kanannya, siapa di kirinya? Tentu tidak. Ini yang namanya permutasi siklis. Jadi, ketika ada susunan yang seperti ini tuh sama kayak susunan yang seperti ini. Lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya gampang aja. Kita tinggal kurangi total elemennya dengan 1, kemudian kita faktorialkan. Misalkan yang tadi elemennya ada 4 kan? Nah, berarti di sini saya tuliskan permutasi siklis 4 itu sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Berapa 4 kurangi 1? Yaitu 3. 3 faktorial adalah 6. Jadi susunannya mungkin dari A, B, C, D tadi ada 4 elemen, yaitu ada 6. Next, kita bergeser ke pembahasan kombinasi. Apa kombinasi itu? Kombinasi, ingat ya, adalah pemilihan elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Ingat ya, tanpa memperhatikan urutan. Misalnya, di sini ada warna merah, kemudian ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, kita di sini mau milih 2 warna nih dari 3 warna yang ada. Berarti yang bisa kita pilih adalah merah dengan kuning, merah dengan hijau, kuning dengan hijau. Nah, ada 3 kombinasi yang mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita misalkan milih merah sama kuning nih. Terus dengan kita milih warna kuning dan merah, apakah sama?
Tentunya sama aja. Maka dari itu kombinasi ini ingat ya, tidak memperhatikan urutan. Ini kalau misalkan elemennya sedikit, kita bisa cacah seperti ini. Lalu gimana kalau misalkan elemennya itu banyak? Tentu bisa kita pakai rumus kombinasi ini. Apa rumusnya? Yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial, di mana N itu adalah total elemen dan R adalah jumlah elemen yang dipilih. Ingat, kita menggunakan kombinasi ini ketika urutan tidak penting atau tidak diperhatikan ya. Seperti memilih anggota kelompok, kombinasi anggota kelompok. Coba deh kita pakai rumus contoh yang tadi. Jadi tadi ada kita milih 2 dari 3 elemen ya tadi. Ada merah, kuning, hijau, terus kita pilih 2. Berarti di sini 3 faktorial per R-nya berapa? 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. 3 faktorial adalah 6, 2 faktorial itu 2, 2 kali 1 adalah 2, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Sama bukan seperti yang kita cacah? Nah, tentunya rumus ini akan kita gunakan ketika kita punya banyak elemen ya. Oke, gimana? Sudah mulai paham? Tentu dengan memahami permutasi dan kombinasi ini kalian bisa menyelesaikan banyak masalah dengan lebih cepat dan logis. Dan yang pasti kamu jadi makin jago matematika. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar ya.